Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh berkaitan membuat program untuk membuat daftar nilai mahasiswa. Nilai yang diinputkan terdiri dari UTS, UAS, dan tugas. Kemudian konversikan rata-rata dari ketiga nilai tersebut dengan nilai huruf dengan aturan rata-rata lebih besar sama dengan 80 A, lebih besar sama dengan 70 B, lebih besar sama dengan 60 C, lebih besar sama dengan 50 D, lebih besar sama dengan 40, bukan lebih besar ya, ini lebih kecil, 50 E. Nah, tampilan program akan dibuat semacam ini. Jadi, ada daftar nilai Prodi Informatika. Input data lagi. Nah, nanti. Jadi, ini ada tabel, ini ada headernya, kemudian ini ada tubuhnya. Kemudian footernya itu dihitung jumlah data yang masuk. Kemudian rata-rata kelas, nilai tertinggi siapa, nilai terendah siapa. Nah, saya akan memberikan contoh, itu sebenarnya sesuai dengan di modul, tapi saya akan buat langkah per langkah, sehingga Anda tahu nanti bagaimana proses membuat programnya, langkah per langkah yang kita pecah dalam fungsi. Ingat, ini kita akan membuat dalam fungsi. Latihan ini sebenarnya sudah pernah Anda lakukan di algoritma, tapi dulu tanpa fungsi. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi. Ini adalah contoh programnya yang ada di modul. Saya tidak akan mengetikkan, tapi akan saya kopikan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Tapi Anda mengikuti dengan mengetikkan, dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan, supaya tahu Anda prosesnya seperti apa. Baiklah, silahkan diikuti. Saya akan ke Dev C++. Nah, buatlah bentuk dasar semacam ini. Buatlah bentuk dasar semacam ini yang nanti akan digunakan untuk membuat program. Ini struktur minimal yang sudah betul, tidak salah. Selanjutnya, program ini nanti akan memanfaatkan goToXY. Ini adalah fungsi goToXY. Nah, kalau untuk bagian ini silahkan di-copy saja. Di-copy, kalau tidak di-copy dari modul, Anda bisa cari di internet. Nah, ini ada yang salah, ini coord. Nah, silahkan di-copy. Kalau sudah, dalam fungsi yang akan kita buat, seperti pada contoh ini, nanti ini ada teks yang ditulis di tengah-tengah layar. Nah, sehingga kita membuat fungsi untuk mencetak teks di tengah layar. Dan ada yang ditulis dengan koordinat tertentu, sehingga kita membuat fungsi yang digunakan untuk mencetak pada koordinat tertentu. Untuk mencetak pada koordinat atau tengah-tengah layar, itu adalah dengan cetak C ini. Cetak C, silakan Anda buat, saya kopikan. Di sini cetak C. Cetak center. Jadi membuat fungsi cetak C itu adalah void cetak C INTA char bintang teks. Jadi INTA ini nanti akan menunjukkan baris. Char bintang teks ini adalah teks yang akan dicetak di tengah-tengah layar. Bentuknya seperti ini. Jadi 40 dikurangi panjang teks bagi 2.
Ini adalah untuk mencari kolom. Untuk mencari kolom, koma A. A ini adalah barisnya. Baru layout text. Ini adalah mencetak di tengah layar. Kemudian mencetak pada koordinat tertentu, itu void cetak. Void cetak INTA, INTB, char, bintang teks. A ini sebagai baris, B ini sebagai kolom. Dalam goto XY itu adalah kolom, koma, baris. Layout text. Oh, ini saya kasih S biar sama dengan atasnya. Nah, sudah. Kemudian saya akan membuat judul. Jadi saya deklarasikan prototipenya dulu. Void judul. Judul ini nanti adalah yang ada di header. Yang ada di header dari kolom. Nah, setelah judul dibuat prototipenya, saya akan membuat definisinya. Nah, ini saya copy, tapi saya akan jelaskan. Definisi fungsi judul. Di sini, Anda perhatikan, ini adalah definisi fungsi dari judul. Definisi fungsi. Void judul. Cetak C 1 daftar nilai. Jadi cetak center 1, ini adalah baris 1, dicetak daftar nilai. Sehingga daftar nilai ini akan cetak di tengah layar. Kemudian cetak C 2 prodi informatika. Kemudian ini akan nomor 1, nomor 2 ini akan dicetak di tengah layar. Selanjutnya saya akan membuat headernya. Header dari tabel. Sehingga di sini cetak 4,4 garis, cetak 5,4 ini garis tegak, dan seterusnya. Nah, silahkan Anda ketik sampai selesai ini. Nah, untuk mencoba apakah judul ini sudah betul, nah kita panggil. Di sini adalah judul. Anda bisa coba hasilnya. Nah, Anda perhatikan di sini judulnya itu sudah betul, sudah tercetak. Nah, setelah judul ini sudah betul, kita akan buat isinya. Isinya di sini. Isinya adalah nanti berisi tubuh fungsi dan footernya. Nah, saya akan buat void isi di sini. Void isi. Nah, ini adalah untuk prototipe isinya. Untuk membuat pertama kali di dalam isi ini, saya akan isikan pada bagian perulangan. Jadi do while. Jadi ada pertanyaan nanti.
pertanyaan di dalam perulangan, apakah isi data lagi? Dan pertanyaan itu saya buat dalam fungsi. Di sini ada char tanya. Nah, sehingga sebelum membuat do while untuk perulangan, saya akan buat fungsi dulu. Fungsi dengan nilai balik. Jadi, char tanya. Jadi, untuk char tanya, ini adalah bentuknya seperti ini. Tinggal saya copy, nanti Anda saya ketik ya. Saya kopikan di sini, di bawah isi. Di dalam fungsi char tanya, ada char jawab. Cetak pada koordinat 3,20. Input data lagi, ya 3. Say-in jawab. Ini go to XD 20,3. Bentar, ini 30,20, saya rubah aja. 3,20. Ini akan saya buat say out ini spasi kosong. Nanti untuk menghilangkan pertanyaan. Nah, ini adalah untuk fungsi tanya. Silakan Anda buat. Kemudian di dalam isi saya akan buat do while. Jadi lakukan perulangan terus selama, Anda perhatikan di sini manggil fungsi tanya. Jadi perhatikan di sini caranya manggil fungsi tanyanya. Itu adalah do while. Oh, kalau di sini ditampung dalam variabel jawab. Jawab sama dengan tanya. Oke, baik. Jadi ini jawab sama dengan tanya. Karena ini fungsi dengan nilai balik ya. Jadi do while jawab tidak sama dengan T. Jadi akan berulang terus. Nah, ini perlu dibuat char jawab. Char jawab. Nah, langkah pertama itu akan saya buatkan untuk input dulu. Input dulu. Di sini ada inputnya. Ini saya buat inputnya sampai NIM dulu. Inputnya sampai NIM. Sehingga saya ada int NIM. Kemudian ini go to XY 4,6 plus 1 say out garis. Say out I, say out NIM. Anda perhatikan saya akan running dulu. Oh ya, I-nya belum ada. Enter NIM, koma I sama dengan 1. Tekan F11. Jawab sama dengan tanya. Oh ya, ini kurang buka, kurang tutup. F11 lagi. Ya, perhatikan.
in name. Sebentar, ini ada salahnya. Oh ya, ini belum dipanggil, maaf. Panggil dulu isi. Jadi fungsi isinya belum dipanggil. Saya compile lagi, execute, compile and run. Nah, Anda lihat ini untuk input name sudah bisa. 1, 2, 3, isi data lagi, ya. 1, 2, 4, isi data lagi, ya. Oh, ya. Tidak. Nah. Ini kemudian I kita naikkan, I++. Ini belum naik, tadi belum turun ya. Nah, kemudian untuk menghapusnya tadi cetak. Nah, sorry, ini bukan go to exe tapi cetak 3,20 say out ini. Saya ulangi dulu. Oh iya, betul. Berarti ini pakai go to exe ya, go to exe 20,3 karena kita pakai bawaan dari C++, jadi dibalik. Nah, ini kok 30 tadi. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 4, tidak. Ini bukan 30 tapi 20. Nah, sudah ya. Sudah bisa. Ini kalau saya compile lagi F11, ini tampilannya sudah bisa. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 5, ya. 1, 2, 6, tidak. Ini kurang spasinya. Saya tambahi dulu. Baik, setelah name, kemudian setelah name, ini saya inputkan nama UTS, UAS, tugas. Jadi diinputkan semuanya sudah bisa. Nama, name, nama, UTS, UAS, tugas. Coba kita compile and run. Nah, ini tinggal variabel-variabelnya. Nama 30, float UTS, UAS, tugas. Kita running. Name 1, 2, 3, namanya Budi, UTS-nya misalnya 90, UAS-nya 80, tugasnya 70. Nah, sudah. Isi data lagi? Tidak. Kalau mau isi data lagi boleh ya. 1, 2, 4, Joko 90, 90, 90. Isi data lagi? Tidak. Nah, selanjutnya, setelah ini hitung total rata-rata. Ini total rata-rata kelas. Ini saya copy. Hitung total
rata-rata, total rata-rata, rata-rata kelas. Jadi rata-rata ini, total ini adalah UTS, UAS plus tugas. Kemudian rata ini adalah total bagi 3, rata-rata dari ketiga nilai ini. Kemudian rat. Nah, total rata-rata ini adalah total rata-rata kelas, sehingga akan menghitung rata kelas. Nah, saya akan buat variabel untuk tot, rata, rat kelas, tot rat. Nah, tot rat tak kasih depan. Tot rat. Ini sudah untuk variabelnya. Kemudian kita akan mencari dari nilai-nilai tersebut berapa nilai terbesar dan berapa nilai terkecil. Jadi, if rata lebih besar maknil. Maknil mana ini? Maknilnya 0, minilnya 100. Nah, ini saya definisikan langsung. Kenapa? Karena nilainya pasti. Nilai terbesar adalah 100, nilai terkecil adalah 50. Nah, saya kopikan dulu ini. Tapi kalian ngetik ya. If rata lebih besar maknil, maknil sama dengan rata. Nah, untuk menampung nilai nama, itu dalam mak nama, itu menggunakan fungsi strcpy. Ini kita sudah pelajari di string. strcpy mak nama. Jadi untuk mengubah. If rata minil, minil sama dengan rata. strcpy min nama. Sekarang saya akan buat fungsi untuk variabel untuk maknil sama dengan 0, min nil sama dengan 100. Kemudian ada mak nama, min nama. Minil, maknil, betul ya. Min nm, mak nm. Ya, sudah betul. Sudah, ini fungsi sudah jadi. Kemudian, nah, ini akan menampilkan hurufnya. Untuk menampilkan huruf, nah, kita akan buat fungsi untuk mengkonversikan huruf. Jadi, untuk mengkonversikan huruf, ini prototipenya char huruf float rat. Jadi di dalam prototip itu di atas ini dibuat char huruf float rat. Jadi ini adalah membuat fungsi huruf dengan tipe nilai balik berupa karakter. Parameternya ini adalah rat. Nah, rat. Oke, saya akan kopikan saja untuk deklarasinya. Ini. Deklarasi fungsi huruf taruh di paling bawah. Nah, itu kalau di contoh ini pakai sama dengan ya.
Nah, ini sama dengan, ini saya ubah saja. Ini adalah pakai sama dengan, biar 80 itu A. Pakai sama dengan. Nah, setelah itu baru kita panggil hurufnya ini. Nah, hurufnya kita panggil. Itu masukkan di sini. Nah, hurufnya dipanggil. Go to XY 69 6 plus I say out huruf dengan mengirimkan rata. Rata itu mana? Ini. Nah, rata, misalkan ratanya 100. Rata itu akan diterima di sini, di rat. Rat, sehingga dikonversikan rat lebih besar sama dengan 80, 100 lebih besar sama dengan 80, ya, return A, sehingga ditampilkan A. Nah, coba saya konversikan, saya compile, and run. Nah, ini masih ada yang belum betul. Nama. STP, nama. Ini mungkin harus dikasih max nama. Oh ya, kurang lebarnya, maaf ya. 30. Nah, 1 2 3 Budi, UTS-nya 90. Nah, nilai hurufnya A. Isi data lagi ya. 1 2 4 Koko 80 7 60 70. Tidak. Nah, sudah selesai. Sekarang ini secara program sudah selesai. Tinggal kita di akhir, tinggal menampilkan siapa yang terbesar, siapa yang terkecil. Nah, ini dijawab di sini. If jawab T, nah, jadi sini, jika jawabnya tidak, itu akan ditampilkan siapa yang terbesar, siapa yang terkecil. Nah, jadi setelah jawab, di sini kopikan. If jawab sama dengan T, tidak, maka tutup garisnya. Jumlah datanya ada berapa? Itu I. Rata-rata kelasnya ada berapa? Nah, ini berarti ini I-nya harus masuk di atasnya ya. Oh, belum, enggak usah, enggak, betul, tidak. Kemudian nilai tertinggi, max nil, namanya mak nama, nilai terendah min nil, namanya min nama. Nah, silahkan Anda ketikkan. Saya akan coba jalannya program. Satu dua tiga, namanya Koko, UTS-nya 10, UAS-nya 80, 90, tugasnya 80. Dapat nilai C. Ya, 1, 2, 4 Budi, tesnya 90, 80, 70. Dapat C. Ya, oh dapat A. Sekarang sama, ini nilainya A juga. 1, 2, 5 Kiki, tapi nilai lebih besar, 90, 90, 90. A juga. Tidak. Nah, Anda perhatikan. Nilai jumlah datanya 3. Rata-rata kelasnya 76,6. Nilai tertinggi 90. Namanya Kiki. Nah,
walaupun di sini ada nilainya A, tapi yang nilai terbesarnya rata gigi. Nilai terendahnya 60, namanya Koko. Nah, ini C. Sudah selesai saya memandu untuk pembuatan program dari langkah awal, step by step, sampai langkah akhir. Selamat mencoba, semoga tidak membingungkan contoh yang saya berikan ini. Jadi kalau bingung di dalam penulisan ini, videonya di pause sebentar, ketikkan program, jalankan. Pause sebentar, ketikkan program, jalankan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.